Nah, ini merupakan contoh dari fishbone diagram mengenai pengetahuan dan PHBS yang rendah. Pada kepala ikan dituliskan dari masalahnya, kemudian pada tulang-tulang ikan ini dituliskan penyebab dari masalah tersebut. Misalnya saja pada metode dari pengetahuan dan PHBS rendah. Misalnya saja penyuluhannya kurang, atau metode penyuluhan yang digunakan tidak menarik. Kemudian pada manusianya atau pada pelaksananya mungkin saja pendidikannya rendah dari masyarakat tersebut, atau tenaga promosi kesehatannya kurang, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contohnya. Selanjutnya, langkah ketujuh adalah pengumpulan data atau penyebab masalah. Nah, pengumpulan data penyebab masalah ini bertujuan agar kelompok pemecah masalah dapat menentukan penyebab masalah mutu yang paling mungkin. Langkah ini merupakan salah satu langkah yang paling penting karena masalah mutu tidak dapat dipecahkan jika penyebab masalahnya tidak ditemukan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode tertentu, misalnya saja menggunakan kuesioner. Ini bertujuan agar pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan terarah, mudah, dan objektif. Langkah ke-8, penentuan penyebab masalah terpilih. Nah, setelah data terkumpul, biasanya penyebab masalah terpilih akan segera terlihat dengan jelas. Akan tetapi, ada kalanya hasilnya tidak meyakinkan. Oleh karena itu, bisa dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bisa kembali ke langkah 5. Kemudian, yang kedua adalah mengumpulkan data tambahan untuk menguatkan penyebab masalah yang sudah terpilih. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan memperjelas kuesioner atau mengganti responden. Bisa saja kuesioner yang digunakan tidak jelas, atau bisa juga dengan mengganti kelompok responden yang lain. Dan yang keempat adalah menggunakan matriks MCUA. Langkah ke-9 dan 10 adalah menentukan alternatif pemecahan masalah dan menentukan pemecahan masalah yang terpilih. Berdasarkan penyebab masalah terpilih yang telah ditetapkan, maka dapat dibuat daftar penyusunan alternatif pemecahan masalah. Bisa menggunakan matriks MCUA dalam memilih alternatif pemecahan masalah untuk mendapatkan pemecahan masalah yang terpilih. Kemudian langkah ke-11 adalah penyusunan rencana pemecahan masalah. Agar penyusunan rencana pemecahan masalah dapat dilakukan dengan mudah, maka bisa menggunakan format Plan of Action atau POA. Ini adalah kumpulan aktivitas kegiatan dan pembagian tugas di antara para pelaku atau penanggung jawab suatu program. Nah, ini adalah contoh bentuk dari Plan of Action. Di sini terdiri dari program apa yang akan dijalankan, kemudian kegiatannya bagaimana, tujuannya apa dalam menjalankan program tersebut, bentuk kegiatan realnya seperti apa, sasarannya siapa yang akan menerima kegiatan tersebut, hari atau tanggalnya kapan, tempatnya di mana, dan siapa penanggung jawab yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, langkah ke-12 adalah penerapan pemecahan masalah. Semua langkah pelaksanaan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati. Jika setelah waktu yang ditentukan pelaksanaan tidak mencapai hasil seperti yang ditetapkan, maka indikator yang dipilih atau langkah pelaksanaan harus diperbaiki. Nah, langkah ke-13 atau langkah terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pemecahan masalah harus selalu dipantau dan evaluasi secara berkala. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemecahan masalah berjalan dengan baik. Yang harus diperhatikan adalah 1. Apakah pemecahan masalah sesuai dengan rencana kegiatan yang disepakati? Dan 2. Apakah masalahnya telah dipecahkan? Sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.